Ya, tentunya kita berharap untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini telah hadir bersama kita Pak Ustadz Kamil. Beliau akan menyampaikan tema seputar Khomar. Ini bukan Khomar ya Pak ya? Khomar. Ya, bukan Pak Khomar, beda. Khomar. Iya. Nah ini salah satu yang kajian yang menarik juga, yang memang keseharian kita mungkin kita pernah lihat atau kadang kita juga tidak menyadari, melihat tetangga atau saudara atau teman-teman yang lain yang minum khamar gitu, seperti itu. Nah, seperti apa dari segi fikihnya? Untuk itu kita simak bersama. Nanti kalau ada yang jelas silahkan untuk ditanyakan kepada Pak Ustadz. Kita persilakan. Apa Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati para asatid, orang tua semuanya, bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimahullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Ya memang dalam putarannya mestinya saya ini pada minggu kedua, tapi pada awal bulan terjadi perubahan-perubahan. Jadi pada minggu ini mendapatkan giliran untuk mengisi kegiatan kajian pada pagi hari ini. Pada pertemuan kali ini materi yang akan diangkat tentang khamr, tentang minuman keras, atau nanti dalam bahasa-bahasa lain ya ada yang lebih kesenian bisa diartikan seperti narkoba dan sebagainya. Pengharaman secara bertahap terkait dengan khamr ini nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi nanti dengan dalam kajian ilmu tafsir itu, nanti kita bisa lihat tentang isi daripada Al-Quran gitu. Pengharaman ini secara bertahap yang dilakukan oleh umat Islam, karena ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan risalah Islam, beliau itu bertemu dengan masyarakat Quraisy di sana, dan mereka itu sudah membiasakan minuman keras itu, khamr. Jadi kalau kita di sini mungkin biasa bertamu, kemudian atau bertamu atau juga santai dan sebagainya, minumannya itu Kalau yang teh Pak gitu. Khomar, Dari dulu itu di sana ya khamr biasa gitu. ada Pak Khomar. Ya mungkin pada masa tertentu juga biasa ada begitu gitu kan. Nah, Ini kan Khomar. Oh iya. jadi umat Islam itu sampai masa Nabi itu diutus, kemudian sampai Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah, Oh iya. kemudian itu masih mereka itu masih gitu membiasakan minuman khamr itu. Nah, umat Islam bertanya-tanya tentang khamr itu dan juga tentang perjudian. Sekarang kan terjadi judi online, judol gitu kan ya. Dan bertanya tentang dampak negatif dari perbuatan tersebut, apa kejahatan-kejahatan yang ada di dalamnya, kemudian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, ya kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut. Maka karena seperti itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Qur'an, menurut wahyunya, yaitu Al-Baqarah 219. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil hamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima.
Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Maksudnya ialah bahwa melakukan kedua perbuatan tersebut itu mengandung dosa besar karena di dalamnya kemudaratan serta terdapat kerusakan secara material dan keagamaan. Kedua hal itu memang mempunyai manfaat yang bersifat material. Bapak Ibu, ketika Al-Quran mengatakan bahwa di dalamnya itu apa? Qul fihi ma itsmun kabir wa manafi'un linnasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Katakanlah bahwa di dalam keduanya khamr gitu. Mungkin ya pada tempat-tempatan tertentu ya yang cuacanya itu dingin, maka khamr itu ya menjadi penghangat. Makanya masyarakat yang di dunia sana, mungkin di Eropa gitu ya biasa aja begitu kan. Nah, kemudian lagi secara materi gitu kan, tadi khamr gitu kan, nanti kan pada turunannya itu khamr juga dalam artinya di dalamnya itu ada manfaatnya gitu kan, yang pada perkembangan ilmu kedokteran medis itu yang pada turunannya ada obat-obat yang terlarang, tapi ketika dipergunakan untuk diadakan seorang pasien itu melaksanakan operasi, maka ada itu disuntikan itu seperti apa, obat-obat yang narkotika dan sebagainya. Makanya apa namanya itu, ada kalimat yang disebutkan apa nama itu, ketika resep dokter kemudian di apotek, maka boleh itu apa namanya, untuk narkotika untuk kebutuhan resep. Ya resep itu maksudnya apa ya, obat yang bahasa itu, yang maksudnya itu kita karena itu yang dibolehkan karena dengan resep dokter kemudian kebutuhan untuk kesehatan, dalam artian dilakukan operasi. Ini kan turunan daripada khamr dan narkoba begitu kan. Nah, morfin apa sih? Morfin anestesi. Iya, pokoknya untuk kesehatan ada gitu kan, begitu loh itu. Nah, kemudian lagi yang itu kan ada manfaatnya, tapi kan madorotnya itu lebih besar. Madorotnya lebih besar kalau dipergunakan dipergunakan tanpa ada septokong sebagainya gitu kan. Kemudian secara material lagi terkait dengan judi gitu. Ya dalam Al-Quran itu ada manfaatnya, maksudnya mungkin secara materi, tapi kan begitu apa? Judi itu menawarkan orang itu dengan ditawarkan dengan awang-awang gitu loh, dengan mengiming orang kaya dan sebagainya gitu kan. Nah itu jadi mudaratnya itu lebih besar. Bahkan jujur Pak, saya pernah itu waktu masih tingkat SMP gitu melihat ini perjudian masih biasa, perjudian apa namanya itu, manual biasa itu ya, orang-orang kumpul di bawah di jembatan di bawah pohon itu, perjudian pakai kartu gitu, sampai dihitung itu, yang dari mulai saya perhatikan aja baju itu berapa harganya gitu kan, sampai jam tangan, sampai baju, sampai celana, sampai sepatu, sampai yang tidak dihargai itu untuk apa? Untuk tidak dibayar itu celana dalam, karena tadi menawarkan kekayaan gitu. Nah, kan terus di apa namanya, ada rangsangan untuk kita mengalahkan lawan kita terus gitu. Apalagi akhirnya judul itu pertama ya dikasih dulu umpan gitu kan. Nah berapa gitu kan, lama-lama terus gitu kan. Oh gitu, jadi apa, ada nafsu juga untuk melakukannya. Nah Al-Quran mengatakan begitu, bahwa di dalamnya itu ada manfaat dan ada madaratnya, tetapi dosanya itu lebih besar, madaratnya lebih besar, karena kedua hal tersebut memang menjadikan kerusakan
Nah, di sana digambarkan di sini, yaitu bagi yang melakukan perbuatan khamr dan judi di sini keuntungan bagi penjual khamr dan kemungkinan memperoleh harta dari usaha yang dilakukan dari perjudian itu ada manfaatnya. Akan tetapi dosanya jauh lebih baik daripada manfaatnya. Lebih besar dosanya daripada manfaatnya, lebih yang menyebabkan akhirnya keduanya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga lah yang membuat keduanya lebih cenderung untuk diharamkan walaupun diharamkan belum secara mutlak. Nah, jadi ketika ayat Al-Qur'an pertama turun itu dikatakan pada Nabi Muhammad, ketika ada umat itu bertanya tentang khamr judi, dikatakan di dalamnya ada manfaat dan madaratnya, tapi dosa lebih besar. Nah, setelah ayat ini turun, ayat itu mengharamkan khamr. Sebelumnya lagi apa? Jadi kebiasaan khamr itu masih biasa, masyarakat ya umat Islam itu masih ya minum juga sholat gitu loh, minum sholat kan bagaimana gitu ya, orang minum, jadi orang yang minum apa lagi dan sebagainya itu sholat. Nah, sampai kemudian turun Al-Quran, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholah wa antum sukaro. Mereka kemudian ya wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, katakan. Jadi ketika ayat Al-Quran turun pertama tentang khamr dan judi, ya belum diharamkan mutlak gitu kan. Nah, masih diingatkan oleh Allah itu bahwa sesungguhnya dalam keduanya itu ada manfaatnya, ada madaratnya, tapi dosanya lebih dari manfaatnya. Turun masih biasa itu, masih biasa untuk minum dan sebagainya. Nah, tapi kemudian orang sholat itu, orang Islam, ada riwayat mengatakan ketika orang Islam ini sholat membaca surat Al-Kafirun, ya lagi sholat mabok. Ketika masalah kafirun nggak ketemu itu, Pak Iro nggak tahu tuh Pak Iro. Apa itu? Surat apa itu? Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun itu kalau nggak ketemu itu untuk mencari kalimat lakum dinukum wal yadina itu ya muter-muter dulu gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma ta'budun. Terus gitu kan. Itu karena apa? Jadi lagi sholat itu mabok gitu kan. Nah, lakum dinukum wal yadin nggak ketemu gitu loh. Nah, sampai kemudian turun ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 91, yaitu menjelaskan tentang ketegasan Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan wahyu terkait dengan pengharaman terkait dengan khamr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam ridsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan yang keji, yang termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah perbuatan tersebut agar kamu mendapat keberuntungan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini terkait dengan proses pengharaman Allah terkait dengan khamr. Proses ini adalah ketika Allah yang melihat umat Nabi Muhammad kebiasaan yang pertama khamr jadi tradisi. Ketika tradisi itu akan diputus, tidak mungkin langsung diputus begitu aja. Jadi yang pertama adalah pengetahuan tentang khamr dulu, bahwa dalam khamr itu ada manfaat, ada madaratnya. Nah, berarti masih boleh itu, masih boleh untuk melaksanakan ya minuman boleh juga, minuman khamr juga boleh, tapi kemudian melaksanakan sholat. Ketika sholat itu mabok, masuk mabok. Nah, maka bahkan di situ katakan apa? Apa tadi ayat Al-Quran itu? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholah. Bahkan kalimatnya sebelum kalian sholat itu jangan mendekati
sholat kalau mabok jangan berhenti sholat, jadi masih boleh juga gitu kan, karena terjadi seperti itu kan turut ini. Nah, dalam pemahaman ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menurut ayat Al-Qur'an ini, maka di dalam tadi dari awal sudah menyampaikan salah satu isi Al-Qur'an itu namanya ada sebutan namanya nasakh wal mansukh ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau dalam susunan hukum Indonesia itu, makanya dalam Indonesia terjadi ada undang-undang, ada tipikor namanya itu. Nah, kemudian tindak pidana korupsi gitu kan, pertama gitu. Nah, masih ternyata apa lagi? Masih terjadi korupsi lagi, ada lagi muncul undang, sampai sekarang belum kelar-kelar, belum muncul nih undang-undang apa nih yang menginginkan ada undang-undang perampasan aset gitu loh. Itu kan begitu, dari tipikor, mungkin dulu sudah ada tipikor, ada lagi undang-undang KPK dan sebagainya, sampai sekarang perampasan aset. Maksudnya Al-Quran ini bukan berarti ayat yang pertama itu dihapus, bukan. Begitu juga undang-undang, ada undang-undang tadi dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah merupakan runtutan isi Al-Quran yang disebutkan dalam ilmu tafsir, merupakan nasakh wal mansukh, yaitu ayat yang pertama disampaikan, turun lagi ayat berikutnya, kemudian yang menguatkan terakhir adalah surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Ini sedikit pengetahuan. Jadi isi Al-Qur'an itu isinya adalah pertama tentang akidah, yang kedua tentang ibadah, yang ketiga tentang hukum-hukum, yang keempat tentang kisah-kisah masa lalu, kemudian yang kelima tentang ilmu pengetahuan, kemudian sosial budaya, yang terakhir ini tentang Al-Quran tentang nasakh wal mansukh, terkait dengan ketika Al-Quran bukan berarti ayat yang pertama turun itu tidak berlaku, tetap berlaku. Seperti ini. Nah, dari larangan tersebut, yaitu surat Al-Maidah ayat 90, nyatalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan yaitu perbuatan khamr, kemudian judi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib, itu digolongkan ada kesamaan perbuatan yang rijsun itu adalah dikatakan perbuatan yang keji. Min amali syaitan adalah perbuatan setan. Oleh karena itu Tuhan Allah menghukumi sebagai berikut. Yang pertama, bahwa rijsun, keji adalah sesuatu perbuatan yang menjijikan, sehingga harus dihindari oleh orang-orang yang berakal waras. Dalam pertama disebut ya ayyuhalladzina amanu, berarti untuk orang-orang yang beriman. Nah, kemudian yang kedua, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang merupakan godaan setan, dan perbuatan ini merupakan tipu daya setan yang pada awalnya menawarkan sesuatu kenikmatan, sesuatu ada tetapi merupakan merugikan bagi pelakunya. Berikutnya adalah lantaran perbuatan itu merupakan perbuatan setan, maka diperintahkan orang beriman harus dihindari. Dengan menjauhkan diri dari perbuatan itu, maka berarti yang bersangkutan telah bersiap sedia untuk meraih kebahagiaan dan keberuntungan. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan ayat terakhir yang ayat tutup dengan la'allakum tuflihun. Fastanibu la'allakum tuflihun. Setan ketika menggoda manusia dengan bentuk tipuan daya mereka menggoda manusia itu agar minum khamr, berjudi, tidak lain untuk merangsang timbulnya adanya permusuhan dan persengketaan di antara mereka. Permusuhan persengketaan merupakan dua bentuk adanya kerusakan di muka bumi ini. Tujuan lain ia lagi untuk menghalangi orang untuk ingat Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan lagi untuk melalaikan manusia untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah merupakan ada kerusakan dalam
kehidupan keagamaan. Maka atas dasar itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada manusia untuk menghentikan perbuatan tersebut. Ayat di sini terakhir merupakan adalah yang menghukumi semua khamr dengan hukum haram yang mutlak, nah, atau yang qat'i. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan rangkaian ayat berikutnya, surat Al-Maidah 91, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil hamri wal maisir wa syuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu semua lantaran minum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu untuk mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan tersebut. Nah, jadi sudah tegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya bahwa sungguhnya kedua tersebut adalah merupakan tipu daya setan, kemudian menghendaki manusia untuk merangsang melakukan sesuatu, padahal itu adalah merupakan tipu daya dan untuk perintah oleh Allah untuk menghentikannya. Nah, dalam riwayat Abd bin Humaid meriwayatkan dari Atta yang mengatakan bahwa ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 219 ini adalah sebagian manusia berdalih. Ketika itu sebelum turun ayat itu, yaitu tentang yas'aluna kal khamr, pertama itu awal-awal, sebagai manusia berdalih bahwa kami minum khamr itu adalah karena manfaatnya, dan sebagian lain adalah mengatakan bahwa sesuatu yang di dalamnya terdapat dosa besar, maka sudah terang untuk mengandung terkait dengan apapun. Kemudian tadi itu rentetannya, itu rentetan ayat pertama yaitu tentang Al-Baqarah 219, An-Nisa 42, kemudian yang terakhir itu. Nah, ya tadi saya sebutkan tentang nasakh wal mansukh dalam ayat Al-Qur'an. Nah, kemudian ada riwayat dari Qatadah yang menyatakan bahwa Allah mengharamkan khamr sebagai dalam surat Al-Maidah itu terjadi setelah perang Al-Ahzab, yakni pada tahun keempat dan kelima Hijriah. Jadi sudah di kota Madinah, Madaniyah. Tetapi menurut Ibnu Ishaq mengharamkan ini, pengharamnya terjadi sewaktu perang Bani Nadir, yaitu pada tahun keempat Hijriah. Jadi dari berbagai riwayat bahwa pengharaman khamr itu terjadi di Madinah. Dan Bapak Ibu masih bayangkan berarti ketika Rasulullah itu dalam periode Mekah itu selama 13 tahun. Berarti ketika Rasulullah menyampaikan risalah Allah, ya di Mekah itu ya biasa aja, masih orang minum khamr dan sebagainya itu 13 tahun. Nah, setelah itu hijrah ke Madinah, Adri tadi mengatakan ada 4 Hijriah atau 5 Hijriah. Nah, ini sudah hijrah di Mekah, baru turun ayat Al-Quran terkait dengan pengharaman khamr dan judi. Jadi ini yang terkait, makanya ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan masalah hukum itu ayat yang bersifat madaniyah, diturunkan oleh Allah Al-Quran di Madinah. Menurut pendapat yang rajih dalam kitab As-Sirah Ad-Dimyati, yang mengatakan bahwa pengharam ini terjadi sewaktu perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Nah, jadi menurut ada lagi pendapat, ada mengatakan 4 Hijriah, ada 5 Hijriah. Ini dalam kitab As-Sirah Ad-Dimyati mengatakan 6 Hijriah, yaitu ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, ketika Rasulullah akan berangkat dari Madinah ke Mekah yang akan melaksanakan haji, ya. Tapi di tengah jalan orang-orang Quraisy itu
melakukan pemblokiran dan terjadilah perjanjian Hudaybiyah, yang dalam salah satu isinya perjanjian Hudaybiyah itu adalah bahwa tahun sekarang orang-orang Islam itu tidak boleh mengunjungi Ka'bah, mengunjungi Mekah. Itu pada perjanjian Hudaybiyah itu Umar itu Umar itu tidak marah kepada Rasulullah itu, karena merasa bahwa dengan perjanjian Hudaybiyah itu bahwa Rasulullah merasa tidak diuntungkan. Tapi Rasulullah mengatakan kita ikuti aja gitu kan, kemauan dari orang-orang Quraisy. Pada akhirnya apa? Di antara salah satu perjanjian itu, pada tahun itu orang Islam tidak boleh berkunjung ke Mekah. Yang keduanya tidak boleh di antara salah satunya menyerang baik orang Islam kepada orang Quraisy atau orang Quraisy menyerang kepada orang Islam. Nah itu tidak boleh gitu kan. Pada akhirnya apa? Rasulullah tahu gitu, karena Rasulullah memiliki sifat fatonah, cerdas, nanti akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang Quraisy itu melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Akhirnya apa? Pada akhirnya Rasulullah kembali ke Mekah, yaitu dalam perjalanannya untuk melaksanakan terakhir haji wada. Ya, Islam sangat melarang yaitu minum kharas. Diharamkan khamar ada sesuai dengan ajaran Islam yang menginginkan ada terbentuknya secara pribadi yang kuat secara fisik, jiwa dan akal pikirannya. Tidak diragukan lagi khamar itu melemahkan kepribadian dan menghilangkan potensi terutama akal manusia. Salah satu penyair mengatakan, syaribtul khamra hatta dhalla aqli kadzakal khamru taf'alu bil uquli. Telah ku minum khamr dan sesatlah akalku. Begitulah pengaruh khamr terhadap akal manusia. Apabila akal seorang telah hilang, maka ia berubah menjadi binatang yang jahat, dan timbul pula darinya kejahatan serta kerusakan yang tak terpikirkan. Memang awalnya biasa aja gitu kan, tapi akhirnya kerusakan semuanya. Nah, terjadi adanya pembunuhan, permusuhan, bahkan kemudian bisa jadi gitu kan, dari minum khamr itu seorang yang awalnya punya rahasia yang harus tutupi dan sebagainya gitu, kemudian yang membuka aib-aib semuanya. Terjadi dengan minum khamr juga, seorang itu dicekoki dengan khamr, terjadi pengkhianatan, terutama bangsa itu pengkhianatan terhadap tanah air dan sebagainya. Banyak persoalan-persoalan yang diakibatkan dari minuman keras khamr. Kejahatan-kejahatan ini telah bukan saja menyangkut diri bagi pelakunya, tapi lebih dari itu mempengaruhi lingkungan, teman-teman, tetangga sebagainya, dan yang mempunyai kecenderungan ke arah itu. Ali radhiyallahu anhu karena baca pernah menceritakan suatu ia bersama Hamzah. Beliau Hamzah membeli 2 ekor unta yang telah tua. Ia mengumpulkan pohon izkir, pohon yang harum baunya, bersama seorang Yahudi yang bekerja sebagai tukang emas untuk diangkat dengan untanya, kemudian dijual kepada tukang emas itu. Hasil penjualan pohon tersebut akan digunakan untuk membiayai perayaan pernikahan walimah Fatimah Az-Zahra. Waktu itu Hamzah meminum khamr, ya karena kan masih dengan Hamzah paman Nabi gitu kan, khamr, karena belum diharamkan gitu. Hamzah minum khamr bersama-sama dengan beberapa orang Ansor, dan di antara mereka terdapat seorang biduanita. Sang biduanita kemudian menyanandungkan syair yang ternyata merangsang pada Hamzah untuk menyembelih untanya. Dipilihlah salah satu unta yang gemuk, lalu disembelihnya dan disembelihlah hatinya. Melihat kejadian itu Ali merasa jijik dan tidak sanggup menyaksikannya, sehingga ia mengadu kepada Nabi Muhammad SAW.
Mendengar hal itu, Nabi pun segera mendatangi Hamzah bersama-sama dengan Ali sendiri dan Zaid bin Harisah. Beliau berang dan mencela perbuatan pamannya itu. Pada waktu itu Hamzah sedang dalam keadaan mabuk dan matanya merah. Ia memandang kepada Nabi dan orang-orang yang ada bersama seraya berkata, "Kamu semua tidak lebih dari budak ayahku." Setelah mengetahui bahwa Hamzah sedang mabuk dan situasinya membahayakan, maka beliau segera surut bersama dengan sahabat-sahabat yang hadir dan meninggalkan pamannya sedang mabuk tersebut. Begitulah khamr merusak, menghilangkan kesadaran orang yang telah minumnya. Inilah sebabnya syariat Islam telah mengharamkan khamr tersebut. Ya, Hamzah itu kan paman Rasulullah yang kemudian Hamzah itu wafat ketika perang Uhud ya, yang diambil hatinya itu oleh budak daripada waktu itu ya oleh budaknya Hindun itu yang Rasulullah pun sangat terpukul karena Hamzah itu ketika wafat menjadi syahid di perang Uhud itu diambil hatinya dan dimakan oleh Hindun itu. Nah itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bahwa Nabi bersabda, "Al-khamru ummul khaba'is." Bahwa khamr itu adalah sumber dari segala kejahatan. Abdullah bin Amr juga meriwayatkan hadis yang lain, "Al-khamru ummul hawakhis wa akbaru kaba'ir wa man syaribal khamru tarkus shalah wa qala ummihi wa khalati ammatihi." Khamr itu adalah induk dari keburukan dan salah satu dosa besar. Barang siapa minum khamr, biasanya dia meninggalkan watarkus shalah. Yang khamr itu meninggalkan sholat. Dan bisa jadi perbuatan khamr ini dikatakan wa qala ummihi wa khalatihi wa ammatihi. Dampak dari orang yang minum khamr itu bisa jadi dia itu menyetubuhi ibu dan bibinya sendiri. Karena orang ketika minum khamr itu akalnya awalnya sehat, tapi kemudian karena dampak khamr itu akhirnya dia tidak membedakan mana yang memburuk itu. At-Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir meriwayatkan hadis yang sama dengan sumber yang sama dari Ibnu Abbas. Beliau juga meriwayatkan yang dikatakan, "Man syaribaha wa qa'ala ummihi." Barang siapa yang minumnya khamr, maka sangat mungkin ia menyetubuhi ibunya sendiri. Itu. Makanya kan ada beberapa perbuatan yang dilakukan oleh orang, mungkin orang tuanya, keluarga sebagai kalau minum sudah itu rusak semuanya gitu. Sebagaimana khamr dianggap sebagai induk kejahatan, maka Islam mempertegas pengharamannya, mengutuk orang yang minumnya dan orang-orang terlibat di dalamnya, sehingga dinilai perbuatan khamr itu keluar dari keimanan. Rasulullah SAW bersabda, dalam perbuatan khamr itu ada 10 orang yang dikutuk karenanya. Dari satu khamr itu ada 10 orang yang dikutuk. Lu'ina fil khamri 'asyaratun asiruha wa mu'tasiruha wa syaribuha wa hamiluha wal mahmulatu ilaihi. Dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala orang khamr pertama, orang yang membuatnya, berarti produsernya pertama itu yang membuat. Kemudian setelah itu apa? Yang setelah dibuat khamr itu kemudian yang membawanya apa? Distributor, angkutan, itu berdosa, itu dapat dosa. Kemudian pelakunya, peminumnya, dan pengirimnya yang menyediakan, pembuat, pembawa, yang pesan minum, membawa di baki. Apalagi nih? Kemudian ada lagi yang mungkin ada yang menuangnya.
yang menjualnya. Sampai-sampai apa? Tadi berarti apa tuh? Kena semua tuh. Dari apa? Pembuat, yang distributor berarti yang membawa, peminum, yang kerja, pemakan dari hasilnya. Pemakan dari hasil siapa itu? Jadi istrinya, anaknya, semuanya kena semua itu kan. Nah, ada lagi kalau ada yang mau membayarnya, yang membayar, khamr bayarnya. Nah, ada lagi pemesannya. Itulah dilarang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh hadis Rasulullah, ada 10 orang yang termasuk dari perbuatan khamr ini akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, memang terjadi sekarang. Saya pernah di Kuningan itu di salah satu kafe gitu ya. Tapi saya waktu itu diundang untuk membaca doa menjelang buka puasa. Buka puasa, kemudian menjelang buka puasa saya didatangi seorang yang dengan baju kafenya, mau datang ke saya, kemudian datang. Kan bagaimana ya kita hukumnya ini? Saya tiap hari dihadapkan dengan keraguan-raguan saya mencari rezeki. Sementara saya mencari pekerjaan sangat susah gitu. Terus pekerjaan saya ada apa? Begini gitu. Apa diantaranya gitu? Ya pekerjaannya bukan hanya di kafe itu makanan dan tapi ya itu tidak jauh juga dari minuman tadi itu. Kita gitu ya bisa membawanya dan sebagainya. Dan sebenarnya dia tahu gitu kan bahwa melakukan itu pekerjaan tersebut, dia dalam dirinya itu bahwa ini pekerjaan yang salah gitu. Dan ini Bapak Ibu banyak hal seperti ini di depan kita gitu. Apalagi sekarang terdapat PHK berapa tenaga kerja kita ya gitu. Nah, akhirnya apa? Yang kadang-kadang walaupun itu merupakan didesain perbuatan yang sepertinya tidak apa-apa, tapi di dalam hadis seperti ini itu termasuk perbuatan dilaknat yang memang berhubungan dengan khamr ini. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi pernah bersabda, tidak akan berzina orang yang melakukan zina selama dia masih mukmin. Jadi kalau orang beriman masih mukmin tidak akan berzina, melakukan zina, dan tidak akan mencuri, bahwa sebab pencuri ini selama dia masih mukmin, dan tidak pula akan minum khamr si peminum itu selagi dia masih beriman. Dari pemahaman hadis ini menunjukkan bahwa ada penjelasan tidak akan orang itu melakukan perzinahan selama dia masih mukmin. Tidak akan dia itu mencuri selama dia dalam kondisi mukmin. Begitupun tidak akan dia itu sebagai peminum khamr, mabuk kalau dia mukmin. Kesimpulannya apa? Bapak Ibu, ini bisa jadi hati-hati. Ada gitu kan, orang begitu lama gitu kan, begitu lama menjadi orang beriman. Mungkin dari mulai lahir gitu ya, beriman sampai kemudian terjadi melakukan tindakan kejahatan yang ketika dia itu melakukan perbuatan dosa itu bisa jadi dia itu lagi dalam kondisi tidak beriman. Naudzubillah. Kan itu ada gitu kan. Jadi orang begitu lama beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak lahir, banyak ibadah sebagai, tapi dikarenakan perbuatan tadi tidak berzina, kemudian dia apalagi mencuri atau dia minum khamr, ketika dia melakukan perbuatan tersebut tiba-tiba Allah mengambil nyawa dia, maka dia itu meninggal dalam kondisi tidak beriman. Bisa jadi kan ada orang yang memang awalnya gitu kan, awalnya dia itu orang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi berlama-lama dia beriman, tapi karena dia itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia itu meninggal dalam kondisi mukmin. Ada begitu. Tapi kebalikannya itu. Makanya ada satu riwayat kan gitu. Ketika seorang datang kepada Rasulullah, pertama itu seorang pendeta menceritakan, dia membuka tentang kitab
mereka, kalau kita tentang mereka apa itu? Tentang apa, kita tuju mereka gitu. Kalau mereka yang asli itu pasti itu ada kesamaan. Yang hal-hal yang terdapat di dalam seperti Taurat, Injil, Al-Qur'an itu kan. Makanya kan terdapat, kalau Bapak Ibu itu bisa mendengar narasi-narasi ya, cerita tentang orang-orang masuk Islam gitu kan. Mereka juga ada yang pendeta-pendeta, mereka itu membuka tentang kitab suci mereka, di dalamnya kan ada gitu. Seperti Khomer itu kita bisa ke depan itu ada bicara tentang bagaimana Khomer itu menurut ahli kitab gitu kan. Khomer juga diharamkan kan gitu. Tapi kan pada kenyataannya apa? Ada yang mereka mengatakan, kok kenapa ya Khomer diharamkan itu dari sumber-sumber kitab suci mereka sendiri gitu ya. Tapi kenapa ketika kita itu ada mereka tuh mengatakan ketika itu saya di gereja, habis itu ada perjamuan dengan apa itu, dengan anggur sebagainya gitu kan, anggur yang diracik menjadi khamr itu kan itu. Nah, ya. Jadi itu sudah digambarkan itu ya. Terutama ayat ini ya, pada ya itu kalau kita mengingatkan pada ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro gitu. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, itu supaya menjaga itu. Jangan sampai di antara keluarga kita, diri kita dan keluarga kita melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat tersebut. Islam menyatakan bahwa siapa yang khamr di dunia, maka ia tidak akan mengecupnya lagi di akhirat nanti. Sebab dia tak dapat menahan dirinya dari sesuatu yang seharusnya dihindari. Rasulullah bersabda, "Man syaribal khamra fid dunya walam yatub lam yashrabha fil akhirah wa in dakhala al jannah." Barang siapa yang khamar di dunia ini dan ia tidak bertobat, maka tidak akan minumnya di akhirat sekalipun dia masuk surga. Bapak Ibu, jadi nanti penghuni surga itu minumannya khamr. Dalam surat apa ya? Dulu kan kalau Ustadz Rizwan, ini kalau Ustadz Maulana ini kemarin-kemarin ketika menjelang malam Jumat itu membacanya surat, ada surat As-Sajdah malam Jumat aja. Kemudian ada surat yang di dalamnya itu menjelaskan tentang kehidupan orang di surga itu. Ada ya, tapi itu sebelum, kalau saya perhatikan sebelum Jumatnya gitu, malam Rabu, malam Kamis. Tapi dulu ada di sini Ustaz Rizwan itu ketika malam Jumat itu memang rakaat pertamanya surat As-Sajdah gitu. Kemudian rakaat yang keduanya itu adalah surat apa ya namanya itu? Apa? Ada tuh? Apa Bibi apa ya? Itu yang di dalamnya surat itu terkait dengan penghuni surga. Di antaranya penghuni surga itu minumannya khamr ini gitu. Maka kalau orang yang minum khamr ini di dunia, maka nanti di dalamnya apa di akhirat nanti tidak mendapat khamr. Maka itu seperti sabda Rasulullah itu, "Man syaribal khamra fid dunya wa lam yatub, lam yashrabha fil akhirah wa in dakhala al jannah." Barang siapa yang minum khamr di dunia ini dan dia tidak bertobat, maka tidak akan minum khamr di akhirat walaupun dia itu nanti masuk surga gitu. Oh, jadi minum ahli surga nanti khamr itu ada. Ya, demikian Bapak Ibu yang disampaikan. Barangkali masih ada waktu, jadi 5 menit kita diskusi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan mengenai khamr. Mungkin ada Bapak Ibu yang kurang jelas ya terkait dengan mudorotannya ya. Jadi banyak hal yang bisa merugikan kalau kita minum khamr itu. Walaupun hanya itu satu tetes, dan semoga kita dan keluarga kita semua terhindar dan tidak ada yang minum-minum ini, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang kurang jelas atau yang berkomentar apa? Atau ada yang mencoba? Saya udah jelas. Oh, Pak Samsuri udah jelas. Ya nggak pernah nyoba ya Pak. Pak RW ada yang nanya nggak? Pak sebelah sini Pak Endro tanya Pak Khomar. Ada Khomar. Cukup ya Pak? Nggak ada. Ibu-ibu mungkin? Oh ya udah. Baik, kalau memang tidak ada, jadi udah cukup jelas ya. Jadi mungkin tentunya kita
amar ma'ruf nahi mungkar ya, apabila misalnya ada keluarga, teman kita, saudara atau siapapun kenalan yang melakukan minuman ini, ya kita juga harus berusaha untuk mencegahnya itu dengan berbagai cara. Nah, demikian saja kajian kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah belum? Masih Sebentar lagi, Bang. kemarin kemana itu ah? Kemarin. Oh, masa di grup itu Kemarin. iya.